tidak hanya dari dari gelombang radio aja ya, di 99.2 saja. Contohnya tadi dari pagi Pak Eva sudah kelihatan gambarnya di live TikTok ya. Jadi penyiar radio sekarang kalau dulu ya suara meraih wajahnya meningkat sudah mulai sensitif, kita mengikuti perkembangan teknologi jadi kita live juga di live TikTok Radio XFM Blora. Kalau di rumah boleh diingat ya, Radio XFM Blora nama TikToknya ya. Follow biar kamu tahu keseruan siaran itu seperti apa. Kalau dulu ya kelihatan ya wes jadi host terus ada iklan gitu aja. Tapi kalau sekarang ada penyiaran joget, ada ngomong, ada tidur ya semua. Nah, itulah keseruan siaran di Radio XFM Blora. Ya, pengen tahu nggak studionya nanti ke atas, studionya ke atas. Ya, baik nanti siaran jam di sana Blora gitu ya. Nanti bergantian boleh kalau mau lihat atau foto-foto di situ ya. Nanti bergantian berkelompok aja kan. Di dalamnya ada apa saja yang kamu buat? Musik, terus berita, boleh, terus iklan, terus pastinya ada suara penyiar atau hostnya. Itulah salah satu ya beberapa isi atau segmen yang kita angkat ya, konten-kontennya seperti ada berita. Kenapa penyiar radio itu perlu berita? Karena saya ya sebagai pengelola di sini tidak ingin pendengar radio kita itu kekurangan informasi ya, jadi harus ada tambahan informasinya, yaitu setiap tepat pukul misalnya tepat pukul 7 nanti sudah ada berita, tepat pukul 9 nanti ada berita, berdua kita kasih berita sampai malam gitu ya. Sambil baca boleh ya. Podcast sekali lagi ada rekaman audio digital yang bisa didengar kapan saja melalui internet, karena hasil dari podcast itu biasanya bisa diupload di sosial media masing-masing, kayak misalnya YouTube, channel Facebook, terus apa tadi yang di TikTok gitu ya, atau yang Instagram, banyak sekali ya platform sosial media yang ada ya. Dan pastinya bukan hanya audio saja yang ditampilkan, tapi berupa video atau rekaman percakapan itu sendiri atau podcast itu sendiri. Dan podcast itu mirip dengan acara radio tapi lebih fleksibel dan personal. Jadi kita lihat narasumbernya apa yang kita kupas ya. Kalau misalnya artis A didatangkan ya kita kupas temanya dari angkat apa, misalnya seputar keluarganya atau problemnya misalnya gitu kan ya. Pernah melihat podcast di internet siapa? Punya siapa? Channel apa? Deddy Corbuzier, terus Denny Sumargo. Nah, di situ bisa kamu itu ya, selain menyimak juga belajar gitu. Biasanya kayak gitu. Oh ternyata podcast itu seperti ini ya, fokus gitu ya. Bisa berisi ceritanya atau wawancara atau diskusi, berita, edukasi. Pokoknya ini tema itu tergantung di sini narasumbernya minta diangkat apa gitu ya. Podcast radio zaman now. Next. Adalah seperti radio zaman now ya, benar ya, wawancara bisa dilihat dan dilihat. Manfaat podcast untuk anak SMA ya, untuk anak SMA atau usia milenial di usia yang pastinya melatih kemampuan berbicara itu didengar dan mau mendengar ya. Jadi kalau komunikasi itu tidak satu arah tapi dua arah. Kalau satu arah apa? Khotbah. Yang kedua, manfaat podcast untuk siswa adalah untuk mengembangkan kreativitas ya. Jadi misalnya nih narasumber kamu tanya dia menjawab, kamu harus cepat juga segera melatih meskipun ada rundownnya pertanyaan ya, atau ada playlistnya, atau ada yang sudah kamu susun naskahnya, tapi kamu juga harus cepat menimpali dengan jawaban dari narasumber itu sendiri. Harus kreatif gitu ya. Dan meningkatkan kerjasama tim. Biasanya kalau podcast itu kita nggak bisa sendiri, ada apa saja? Host, ada narasumbernya pasti ya. Terus ada yang bagian apa? Kameramen betul, ada lagi editing betul, ada lagi. Nah, biasanya semua itu disebut tim.
kreatif. Kadang gitu kan, kadang kita bertanya terus ada kreatifnya langsung ngasih apa namanya kayak tulisan gitu, suruh tanyain lagi, tapi di belakang kamera. Kalau kamu pernah lihat seperti itu, biar hostnya tidak lupa, mungkin ada muncul pertanyaan yang cepat, biasanya nanti kreatifnya tanya ini, oh terus gitu. Jadi kalau proses seperti itu ya. Belajar teknologi digital maksudnya ya, karena perkembangan luar biasa ya, dari segi sosial media dan lain sebagainya. Teknologi ini cepat banget, jadi kita tidak boleh ketinggalan, harus monsternya. Kalau ketinggalan ya pasti kita tidak mendapatkan ilmu dan curannya gitu, karena kerja itu yang cari apa? Yang satu ibadah, yang kedua pasti cuan gitu ya. Dan membangun kepercayaan diri. Seperti tadi saya lihat, kalau dari segi perkenalan saja, yang percaya diri atau yang tidak itu bisa dilihat dari perkenalan saja ya. Jadi next, kalau misalnya kamu ada yang apa namanya disuruh megang mic, contohnya seperti itu, meskipun hanya sekedar kenalan atau apa, jadi megang mic itu sudah ada triknya. Makasih sedikit ya, triknya jangan gini, ada beberapa yang gini ya. Ini gunanya apa? Untuk alat pegang kita. Kalau di sini hasilnya beda kan sama di sini, beda kan? Nah, jadi pegangnya seperti ini. Ya santai aja. Ambil suara, senyum. Halo selamat pagi semuanya. Itu sambil senyum. Kalau tidak senyum, halo selamat pagi semuanya. Beda. Karena suara yang dikeluarkan dan senyum atau tidak itu berbeda, makanya harus pakai smile voice, gitu ya. Next. Unsur-unsur podcast ya, yang pertama harus tentukan tema atau topiknya dulu ya. Nanti kalau dua satu tim tentukan tema atau topiknya. Yang kedua, pembawa acara atau hostnya ditunjuk siapa gitu ya. Yang ketiga, pendengar target audiensnya. Kira-kira ini ada tema seperti ini. Nah, ini aku bidik di pendengar yang usia berapa ya, atau kelas ekonomi berapa ya. Oh, berarti saya upload seberapa ya, target ya. Musik pembuka dan penutup, nanti kasih contoh. Editing suara itu juga penting, karena apa? Kalau suaranya nggak jelas nanti diterima pendengar juga kacau ya. Yang keenam, platform publikasinya mau dipilih yang mana? Karena tadi banyak sekali ya platform yang disediakan, sosial media silahkan pilih. Atau mungkin mau diupload di TikTok sama YouTube, juga bisa. Ya, next. Oke, mana podcast populer di kalangan anak muda? Kamu tahu semua podcast ya? Nah, ini karena apa? Podcast itu bisa didengar sambil melakukan hal lain, olahraga, belajar, santai, atau jadi apa namanya trik untuk mendapatkan informasi atau latihan kita juga di situ. Topiknya beragam dan dekat dengan kehidupan remaja karena temanya bebas. Bisa menjadi wadah untuk berpendapat dan berekspresi dan tidak perlu alat mahal untuk memulai. Semuanya bisa dari handphone kita. Handphone kita itu sudah tidak usah mahal-mahal, sudah bisa merekod, mengedit, dan pastinya menampilkan, mengupload gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin karena sosial media sangat besar, tolong ya, apa yang diupload, apa yang dikomen, yang baik-baik saja. Jangan ikut netizen plus 62 yang membuat kacau negara ya. Kita tunggu yang baik saja. Next. Unsur-unsur podcast ini tadi sudah next. Oke, jenis-jenis podcast. Podcast itu ada talk show, kalau di radio. Kalau kamu lihat boleh ya, di situ kan ada mic ya. Ini ada kursi bar. Nah itu narasumber ya. Yang hostnya di depan banner. Nah itu jadi nanti apa namanya seperti kayak talk show. Kalau radio itu dulu namanya podcast itu talk show. Nah, karena zamannya sekarang namanya podcast, ya udahlah kita mengikuti nama saja, yang penting intinya sama, gitu. Terus storytelling nanti ada contohnya edukasi menambah pengetahuan kita. Dan berupa komedi hiburan banyak ya sekarang ya konten kreator yang mengangkat komedi dan hobi atau musik. Next. Jenis podcast yang tadi wawancara talk show selain baca adalah acara bincang-bincang yang disampaikan melalui format podcast. Ini berarti acara diskusi atau acara yang dapat ditunggu atau di streaming melalui internet.
dengan format audio atau visual, bukan secara langsung terjangkau dari alat televisi, gitu ya. Jadi sekali lagi pendengar ini dapat berinteraksi dengan host atau melalui komunikasi platform. Paling biasanya ini recording kalau untuk podcast gitu ya. Kalau di radio beda ya, di radio itu live ya, tapi bisa di record juga. Nah kalau yang biasanya kayak di suatu di komputer itu kan recording ya, jadi bisa diedit. Nah kalau siaran di radio itu sudah nggak bisa diedit karena live langsung bisa didengarkan di gelombang 99.2 itu bedanya. Lebih sensitif di radio. Kalau di podcast di YouTube itu bisa diedit ya. Next. Kalau storytelling, podcast storytelling adalah format podcast yang fokus pada penceritaan narasi, baik fiksi maupun non fiksi untuk menciptakan pengalaman pendengar yang masif bagi audiens ya. Podcast storytelling menyusun episode biasanya bersambung kayak gitu. Itu pernah kan? Kadang cerita horor bersambung kayak gitu kayak ini seperti itu ya. Next. Ini pengetahuan saja ya, nanti kita ambil yang podcast wawancara ya. Edukasi ini adalah rekaman audio digital yang bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan atau pelajaran. Biasanya di TikTok atau di YouTube itu kan ada caranya, misalnya temanya mempelajari bagian benchmark itu kayak edukasi seperti itu ya. Bisa dilihat saat kawan aktivitasnya juga. Yang keempat, komedi atau hiburan. Tujuannya untuk membuat pendengar tertawa dan merasa senang. Ini benar-benar kembali ke hiburan gitu ya. Nanti juga kalau misalnya kamu tugas buat podcast, bisa diselipin hiburan-hiburan atau komedi ya. Misalnya ada komen apa ini gitu ya, bisa di-mix lah seperti itu. Next. Jenis-jenis podcast yang terakhir adalah musik dan hobi ya. Pendengar bisa mendapatkan informasi baru, mempelajari hal-hal yang belum diketahui serta mendapatkan tiap dari praktis terkait musik dan hobi mereka, dan bisa menjadi cara yang menarik untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Kalau kita apa misalnya selain musik, hobinya apa gitu ya, bisa dikoleksikan di sini. Next slide. Langkah-langkah membuat podcast. Yang pertama, tentukan tema seperti yang sudah saya share tadi ya. Siapkan naskah atau poin pembicaraan yang penting. Naskah siap ya, namanya naskah siap. Yang ketiga, rekam suara video dengan tenang ya. Suaranya harus rekam dengan jelas. Saya tidak tahu triknya nanti seperti apa, silakan ya. Seperti apa nanti rekamnya harus jelas, videonya sudah tenang, jangan goyah-goyah, nanti mempengaruhi yang viewer kita yang melihat. Kalau goyah-goyah kita akan terganggu gitu ya. Maka dari itu nanti hasilnya harus lebih balance lah gambarnya gitu ya. Edit hasil rekaman. Yang kelima, tambahkan musik dan efek suara itu juga penting untuk menarik viewer kita. Yang keenam, publikasikan di platform atau beberapa sosial media kita. Sebelum misalnya tampil kan biasanya itu nanti jam 14 ada upload podcast dengan misalnya bintang tamu ini temanya seperti ini gitu ya. Next. Karena semuanya bisnis apapun itu tidak bisa meninggalkan publikasi gitu ya. Ini podcast yang menarik. Yang pertama, pilih topik yang kamu kuasai ya. Kamu harus mudeng dulu. Seorang host atau seorang penyaji itu harus mudengnya kita bawakan ya. Kalau nggak mudeng gimana baik-baik ya, belajar lagi ya. Yang kedua, gunakan bahasa yang santai dan jelas ya, yang bisa dimengerti audiens, karena kamu tadi kan harus ada pendidikannya audiensnya. Mau dibidik di usia berapa ini? Kalau pelajar misalnya, dan bahasanya juga bahasa yang gaul. Oke, yang durasi idealnya memang jangan terlalu panjang, nanti bosan. Biasanya kayak Deddy Corbuzier itu kan cuma 15 menit gitu. Tambahkan intro dan outro bisa berupa musik dan tagline. Biasanya kan apa ya, yang Deddy Corbuzier itu apa yang sebelum ada musik yang contohnya gitu ya. Konsisten unggah konten, misalnya konten dari sini mau unggah apa, Selasa apa itu konsisten. Biasanya pemilihan kita atau viewer kita itu menunggu kayak contohnya Deddy Sumarko ya. Kalau cuma mau posting seputar olahraga, biasanya pendengarnya juga atau pendengar yang melihatnya juga atau viewernya juga tunggu gitu. Next.
contoh podcast. Ya. Ya seperti itu. Kalau seorang kalau mau mengangkat podcast itu harus komunikatif ya. Yo ngomong dhewe bertawa ya mulai balasan pertanyaan yang nyambung gitu ya, harus komunikatif. Oke, kira-kira nanti sudah ditunjuk juga masing-masing grup itu yang mau jadi narasumber siapa? Nanti hostnya terbalikan nih, ya. Terus narasumbernya siapa? Sudah, pasti kameramen, sudah, tim editing, sudah. Untuk alat-alatnya sudah disiapkan juga. Dari recordingnya kemarin itu problemnya di recording menurut saya sama pengambilan videonya yang tahun kemarin. Oh pas berapa ini? Kalau bisa jangan, karena di usia 30-an percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain. Rata-rata orang seorang 30-an itu beban hidupnya akan naik saat dia udah mulai bisa punya rumah nih Bila. Titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal efek banget, jadi sekarang gue ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah, jangan melakukan itu. Itu contoh ya. Oke, next slide, contoh lagi mau share. Nah ini untuk intro dan outro-nya, contohnya kayak gini. Mungkin kita namanya kayak apa? Nah ini saya yakin kamu lebih kreatif lah. Ini suatu contohnya. Intro outro-nya. Nah ini ada bayangan ya. Nanti pertama nggak boleh sama. Yuk. Musiknya bebas. Suara bisa menginspirasi dunia. Ini ya semuanya. Mulai dari ini dari kecil ubah menjadi pesan besar lewat sepeda apa? Podcast. Tangan dari semuanya. Oke, sementara dari podcast materi podcast ada yang ditanyakan. Aman ya? Nanti apa namanya untuk prakteknya aman ya? Baik, karena terbatasan waktu, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk tema yang pertama podcast sudah saya berikan, nanti kalau pertanyaan sambil jalan aja, apa? Untuk yang selanjutnya tugasnya buat podcast kelas. Yang pertama bentuk kelompok dari 6 anak sudah ya, 6 ya. Kan kalian 36, pas nanti ada 6 kelompok di satu kelas. Ini tema yang relevan dan kehidupan remaja yang aku kuasai. Semudah di perbincangan apa? Bebas. Buat naskah, rekam dan edit naskahnya sudah disiapin? Sudah, tapi belum final gitu ya. Oke. Presentasi hasil podcast kalian nanti ya, itu di akhir. Oke. Sudah bisa? Baik, kerja dan tim lain kerja ya hanya dari iman. Beda kalau siaran di lembaga penyiaran miliknya pemerintah atau misalnya kayak RSPD. Itu nanti kamu kayaknya bagian siaran di sana ya. Nah itu dia istilahnya nggak usah boleh iklan terus bayaran. Itu karena punyanya pemerintah, ada subsidi dari pemerintah daerah. Salah satunya oke ini bayar ide. Tapi ini tidak bisa karena murni swasta, jadi kita boleh berdiri, boleh siapa gitu ya. Tapi di sini sangat gitu ya. Oke, kayaknya kurang afdol kalau saya kenalan saja kalau kamu tidak kenalan. Aku inginnya kenalan tetap ditumpah ya, menggunakan teknik dasar public speaking. Sudah pernah dikasih teknik dasar public speaking? Ya, berdiri tegak sambil tersenyum, keluarkan suara dari perut, terus silakan. Baik Pak. Tadi kalau Mbak Ipa ngomong jelas atau tidak? Jelas ya. Jadi silakan menggunakan teknik public speaking. Mulai dari absen 1. Kayaknya kalian ya. Absen 1 mana? Kenalkan, nama saya Anissa Ayu Puspita Ningtyas. Saya dari kelas 11 MPLB 2, nomor presensi 1. Oke, cita-citanya dong. Oh iya, sebut
Rumah saya beralamat di Mangsen, Jalan Priit Timur nomor 27. Cita-cita saya menjadi Insya Allah menjadi sekretaris. Saya Afrika dari kelas 11 SMP SSI 2. Rumah saya beralamat di Jalan Terjadi RT 325 Kecamatan Kauku. Terima kasih, tepuk tangan untuk absen 2. Cita-citanya belum? Oh, kali. Saya insya Allah menjadi sekretaris. Oke, harus yang mantap ya menyebutkan cita-cita ya. Kalau niatnya atau mungkin kalau kamu sebutin aja gak mantap yo, kamu gapainya yo kurang mantap gitu istilahnya gitu. Yuk. Yang lain monggo silent please. Perkenalkan, nama saya Abdul Alfani. Saya dari kelas 11 MPLB 2. Alamat saya ada di Desa Semanggi, Tugumodo, Kabupaten Blora, Kecamatan Depok. Cita-cita saya, insya Allah ingin menjadi polwan. Perkenalkan, nama saya Humayun Akrini dari kelas 11 MPLB 2 Prestisi 4. Alamat saya Desa Mewal Tegal, Kecamatan Bapak. Dan cita-cita saya insya Allah menjadi guru. Perkenalkan, saya Aditya Ramadhani, bisa dipanggil Kanisa. Alamat rumah saya berada di Jalan Istana nomor 12 nomor 4. Mustika Ningtyas. Saya dari kelas 11 MPLB 2, nomor presenting 1. Oke, cita-citanya belum? Insya Allah menjadi sekretaris. Terima kasih. MPLB 2, alamat saya ada di Desa Semanggi, Tugumodo, Kabupaten Blora, Kecamatan Depok. Cita-cita saya, insya Allah ingin menjadi polwan. Nama saya Desa Mewal Tegal, Kecamatan Bapak. Dan Aditya Ramadhani, bisa dipanggil Kanisa. Alamat rumah saya berada di Jalan Istana nomor 12 nomor 4. Cita-cita saya ingin menjadi guru. oke, tepuk tangan. Saya dari Mafieta. Rumah saya berada di Tugu Damara, STK, FF4, Depok, Kabupaten. Tepuk tangan. Petani Bunga Mawen, RT 2 Cita-cita saya ingin jadi guru. Cita-cita saya ingin menjadi sekretaris. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Amalia. Alamat rumah saya di Desa Raja Dukuh, Projo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Cita-cita saya yaitu menjadi sekretaris. Cita-cita saya menjadi sekretaris. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Dalam surat itu kita ditanya bilang alamat saya sudah tidak dalam nomor
ke-22. Cita-cita saya ingin memasuki PDOP Jawa Tengah. Cita-cita saya menjadi TNI. Saya berada di Desa Udara, Kecamatan Udara. Saya memiliki cita-cita yaitu menjadi seorang nabi. Anak saya bisa bercita dan berguna sempurna. Cita-cita saya menjadi pegawai bank. Alamat rumah saya di Desa Udara, RT 2 Kabupaten Jombang. Cita-cita saya menjadi wirausaha. Saya kelas 11 SLT 2, nomor absen 20. Alamat rumah saya Desa Kauman, Jalan Akhir Kusumodia, Kabupaten Blora. Cita-cita saya ingin menjadi pramugari. Desa Sidoarjo, Pemalangan, RT 1 RW 6, dan cita-cita saya ingin menjadi pengusaha muda. Nama saya di Jalan Pringgading, nomor 8 RT 1 Masen. Cita-cita saya menjadi pengusaha sukses. Alamat di Bangli, Jalan Kaki Kodam, nomor 62. Cita-cita saya yaitu menjadi guru. Nama praktek saya 24. Alamat rumah saya Jalan Wiwit, nomor 10, Punah dari Blora. Cita-cita saya ingin menjadi pengajar. Alamat rumah saya Desa Bakse, Jalan Kutodewo, nomor 46, RT 2 RW 1. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Kalau saya biasa dipanggil Kak. Saya dari 11 RT 2, nomor 27. Alamat saya ada di Desa Jombang, Purwodure, Kecamatan Japa, Kabupaten Blora. Cita-cita saya ingin menjadi seorang sekretaris dan dapat memulai membangun usaha di bidang fashion. Alamat rumah saya di Desa Sumur Bapak, 2 RW 1. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Rumah saya beralamat di Jalan KEP Cendrawasih, Bangkit Blora. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai. Kami dari SSI Tabung. Alamat rumah saya Desa Geluangan RT 1 RW 5, Kecamatan Kauman, Kabupaten Blora. Cita-cita saya ingin menjadi alamat rumah saya Jalan Kendal Sudirman, nomor 118, Surabaya. Cita-cita saya ingin menjadi wirausahawan. Alamat rumah saya di Desa Sidoarjo, Purworejo, RT 2 RW 1, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Cita-cita saya ingin bekerja di Jepang. Saya di Desa Gedung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Blora. Alamat rumah saya di Desa Kekeringan, Kecamatan Jikan, Kabupaten Blora. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha muda dalam bidang peternakan dan pertanian. Nama saya Syafna Fani, saya dari kelas 11 sampai 2, saya dari Prestasi 35. Alamat rumah saya berada di Jalan Sayuran, Desa Sesong, Kecamatan Sepong, Kabupaten Blora. Dan cita-cita saya ingin menjadi sekretaris dan bisa membuka usaha sendiri di bidang fashion. Di Desa Kebakari, Duku Haen, cita-cita saya menjadi seorang SMK Negeri 2 Blora. perawat. Alamat saya di Desa Saikoyo, Kecamatan Awen. Cita-cita saya menjadi guru. Cita-cita saya ingin menjadi
menjadi guru. Terima kasih. Tepatnya di depan ikan bakar Tamarangku. Di sini cita-cita saya ingin menjadi pramugari dan wirausaha, dan yang pentingnya itu bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Dan cita-cita saya menjadi guru. Dari desa Tempat, cita-cita saya sebagai ingin menjadi wirausaha dan seorang guru. Cita-cita saya dari pengusaha. Orang saya di desa Tegalgunung, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Cita-cita saya jadi pengusaha yang sukses. Kabupaten Blora, cita-cita saya menjadi guru. Alamat rumah saya Desa Tamborejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Cita-cita saya ingin menjadi pramugari kereta api Indonesia. Dari Tambahan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Cita-cita saya ingin menjadi seorang seniman. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha sukses. Kecamatan Tegalgunung, Blora. Cita-cita menjadi orang sukses. Alamat saya di Desa Sumurboto. Cita-cita saya menjadi pengusaha sukses. Saya biasa dipanggil Ari. Alamat saya Desa Gombak, Kecamatan Bogerjo. Cita-cita saya menjadi orang sukses dan bisa bahagia. Biasa dipanggil Angel. Alamat rumah saya di Sanggesa, Desa 1 RW 2 di Purworejo, Kecamatan Kabupaten Blora. Cita-cita saya menjadi hikmah. Musik biasa dipanggil Andi. Alamat rumah saya Dukung Muharram, Desa Halok, Kecamatan Jepang, Kabupaten Blora. Untuk cita-cita saya menjadi pengusaha muda menjadi usaha muda. Selamat siang Mbak Iva. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Sabrina. Alamat saya Desa Anggesi, RT 4, RW 2. Dan untuk cita-cita saya masih sama seperti teman-teman saya, yaitu menjadi orang sukses. Nama saya Cinta Paulina Putri, biasa dipanggil Cinta. Alamat saya di Desa Karangjati, RT 1 RW 2. Cita-cita saya menjadi pengusaha sukses. Biasa dipanggil ya. Alamat saya cita-cita saya jadi orang sukses. Alamat saya Desa Kawinan, Boybekel, RT 3 RW 3. Untuk cita-cita saya ingin menjadi guru. Panggil Amara. Alamat saya Desa Ketingan, Duku Mapus, Kecamatan Jikem, Kabupaten Blora. Cita-cita saya menjadi pengusaha muda dan istri minju. Panggil Kirina. Alamat Awan, RT 1 RW 6. Cita-cita saya menjadi CEO. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Sudah. Saya akan mengatakan kenal kata saya. Izinkan berkenalan dulu. Nama saya Iloe Mahardika, bisa dipanggil Iloe. Untuk rumah itu di Jalan Serayu nomor 20 Blora. Desa Geldar. Cita-cita pemilik hobi. Untuk cita-cita ingin menjadi tentara seperti kakek saya. Nama saya Cinta, bisa dipanggil Cinta. Saya dari alamat Desa Sumurboto, Kecamatan Pon, Kabupaten Blora. Nah, cita-cita saya yaitu menjadi CEO skincare, kaya-raya, dan miliarder. Saya dikenal Tisha Ahmad, bisa dipanggil Tasya. Rumah saya di Solo Betul, Kecamatan Buduran, Kabupaten Blora. Cita-cita saya ingin menjadi hakim. Perkenalkan nama saya, alamat rumah saya, Jalan Desa Sudirman nomor 19, RT 3, RW 3, Kelurahan Bakri. Cita-cita saya sebagai Alamat saya di Desa Kebasari, Ponare.
Alamat saya Desa Purworejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Untuk cita-cita saya menjadi CEO dari PT PAMA sendiri. Lagi bisa dipanggil Bupati. Alamat saya Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Blora. Dan cita-cita saya ingin membanggakan kedua orang tua. WP2, Kecamatan Depok, Kabupaten Backsound atau background musik melalui aplikasi editing gawai, HP, atau juga komputer. Bisa melalui CapCut, Webflex, Full Edit Pro, Audacity, Canva, dan lain-lain. Yang gratis, yang berbayar cuma satu, Webflex. Ya, karena kita mau iklannya. lebih sensitif di radio. Kalau di podcast di YouTube bisa diedit, ya. Next. Kalau podcast storytelling adalah format podcast yang fokus pada penceritaan narasi, baik fiksi maupun non fiksi untuk menciptakan pengalaman pendengar yang imersif bagi audiens, ya. Podcast storytelling menyusun episode biasanya bersambung kayak pengetahuan saja ya, nanti kita ambil yang podcast wawancara ya. Edukasi ini adalah rekaman audio digital yang bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan atau pelajaran. Biasanya di TikTok atau di YouTube itu kan ada caranya, misalnya temanya mempelajari pembagian biar cepat, itu kayak basic seperti itu ya, bisa dilihat saat melakukan aktivitas saya juga. Yang keempat, komedi atau hiburan. Tujuannya untuk membuat pendengar tertawa dan merasa senang. Ini benar-benar kembali ke hiburan gitu ya. Nanti juga kalau misalnya aku tugasnya buat podcast, bisa diselipin hiburan-hiburan atau komedi, ya. Misalnya ada apa nih gitu ya, bisa di-mix lah seperti itu. Next. Jenis-jenis podcast yang terakhir adalah musik dan hobi, ya. Pendengar bisa mendapatkan informasi baru, mempelajari hal-hal yang belum diketahui, serta mendapatkan kiat dan tips praktis terkait musik dan hobi mereka, dan bisa menjadi cara yang menarik untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Para pecinta apa misalnya, saya musik hobinya apa gitu ya, ini bisa dikoneksikan di sini. Next slide. Langkah-langkah membuat podcast. Yang pertama, tentukan tema yang sudah saya share tadi, ya. Siapkan naskah atau poin pembicaraan, itu penting. Naskah siap, ya, namanya naskah siap. Yang ketiga, rekam suara video dengan tenang, ya. Suaranya harus rekam dengan jelas. Saya tidak tahu triknya nanti seperti apa, silakan ya. Seperti apa nanti rekamnya harus jelas, videonya juga tenang, jangan goyah-goyah, nanti mempengaruhi yang viewer kita yang melihat. Kalau goyah-goyah kita terganggu gitu ya. Maka dari itu nanti hasilnya harus lebih balance lah gambarnya gitu ya. Edit hasil rekaman, yang kelima tambahkan musik dan efek suara itu juga penting untuk menarik viewer kita. Yang keenam, publikasikan di platform atau beberapa sosial media kita. Sebelum misalnya tampil kan biasanya itu. Nanti jam 14 kita upload podcast dengan pertanyaan sambil jalan aja, nggak apa-apa. Untuk yang selanjutnya tugasnya buat podcast kelas. Yang pertama bentuk kelompok terdiri dari 6 anak, sudah ya, 6 benar ya, 6 kali 6 36 kelas. Jadi nanti ada 6 kelompok di satu kelas. Pilih tema yang relevan dengan kehidupan remaja yang kamu kuasai. Semudah di untuk perbincangan apa, bebas. Buat naskah, rekam dan edit naskahnya sudah disiapin? Sudah, tapi belum final gitu ya. Oke. Presentasi hasil podcast kalian nanti ya, itu di akhir. Isi di sini MPLB, dulu saya masih HP, administrasi kreatoran. Tak mau iso bendera, tak mau keren wean hormat bendera. Dulu zaman dulu pelatihan podcast ataupun juga di radio seperti ini bukan kalian datang ke radio, tapi orang radio yang datang ke aula sekolah kalian. Wisata Blora diarahkan oleh Mbak Imra dan juga kakak-kakak yang lainnya di sini, sehingga nyanyi kalian bisa jadi hal yang baik ya. Selain sebagai penyiar, saya juga biasanya ambil job sebagai MC, host,
untuk presenter di YouTube juga, dan saya juga masih megang voice over berita sama voice over iklan. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, The Power of Voice, membuat spot iklan audio dari konsep hingga produksi. Dan saya diamanati oleh Mbak Irma dari Iklan Kedora itu sebagai bagian editing produksi audio spot iklan yang diputarkan di Radio Iklan Kedora. Biasanya yang kalian dengarkan soal radio selain iklan apa? Lagu ya pasti ya. Selain itu berita. Selain itu lagi, biasanya kan kalau di TV atau di radio pasti ada kayak present, sesuatu lagi. Kita akan mendengarkan acara yang berikut ini. Kita ikuti acara yang berikut ini kayak seperti itu. Nah, itu namanya jingle, ya. Dan itu berkaitan dengan outro ataupun juga intro yang nantinya akan kalian buat pada saat tugas podcast. Pagi hari ini saya tetap tekankan, menjelaskan, tidak ya? Oke, are you ready? Semangat dong. Are you ready? Ready. Oke. Next. Kita masuk ke materi pagi hari ini. Kita ketahui dulu tentang iklan. Spot iklan audio adalah pesan promosi yang disampaikan dalam bentuk suara. Biasanya durasinya itu minimal paling singkat 15 detik dan paling mentok itu 60 detik. Tapi kalau untuk jenis iklan tertentu bisa sampai 2 menit ataupun 3 menit. Ini biasanya seperti iklan layanan masyarakat ataupun juga iklan dari pemerintahan atau kedinasan, dan diputar di radio, di podcast ataupun juga platform digital seperti Spotify, YouTube, Music dan lain-lainnya. Dan tujuannya adalah menarik perhatian pendengar, mempengaruhi perilaku atau keputusan untuk membeli, beriklan ataupun juga berinvestasi. Jadi tujuannya tentang iklan, kenapa ada di radio ataupun di televisi ataupun di YouTube adalah untuk mempengaruhi viewer, pendengar ataupun juga penonton untuk tertarik dengan barang yang ditawarkan ataupun juga jasa yang ditawarkan, ya. Berikutnya, oke. Kemudian berikutnya tujuan untuk spot iklan audio. Yang pertama memberikan informasi tentang produk atau jasa. Tidak bisa dipungkiri di era digital seperti sekarang, banyak sekali produk ataupun jasa yang diproduksi secara masif besar-besaran dan dengan cara yang gak monoton lagi. Alias iklannya tuh sekarang sudah unik-unik gitu. Misalkan paling banyak iklan yang kreativitasnya di luar peluru itu biasanya adalah iklan Grab, Gojek yang ada di YouTube kalian. Ya, ada aja. Nah, mungkin yang sekarang lagi viralnya TikTok, Velocity ataupun apa. Dari banyaknya kreativitas itu intinya adalah memberikan informasi tentang produk ataupun juga jasa supaya kalian tertarik, ya. Kemudian yang kedua adalah membangun citra positif. Adakah iklan yang sifatnya merugikan perusahaan? Tidak tahu. Beberapa iklan yang kalian tahu yang paling mengena apa? Jargonnya. Shopee. Itu iklan jangan cuma seperti itu ya. Padahal dia cuma bilang Shopee. Tapi kalian pasti tahu. Ini iklan Shopee gitu ya. Nah, hal seperti ini adalah dengan tujuannya membangun citra yang positif. Kemudian mengajak pendengar untuk bertindak. Nah, ini biasanya yang suka skincare pasti tahu untuk tujuan spot iklan promosi, untuk audio juga video, mengajak pendengar untuk bertindak. Aduh Kak, hari ini aja kita ada paket bundling promo, yuk keluar gercep gitu, dan Google kita ada gratis ini bundling sama ini cuma 80.000 aja, 5 menit aja kita kasih waktunya, cuma 100 aja, ayo Kak tenang. Terima kasih sayang, ayo langsung turun tenang. Pasti kalian akan tertarik. Apalagi beli produk ini skincare kayak gini di jam segini, biasanya tengah malam keluarnya atau pagi sebelum berangkat sekolah itu biasanya tuh keluarnya atau kaliannya. Nah, kemudian yang terakhir meningkatkan daya ingat
terhadap merek seperti yang itu tadi kita ketahui ya. Biasanya kalau teman-teman tahu, kalau yang suka drakor, kalau yang suka rajin pasti tahu, ya kan? Atau yang paling sering deh kalian dengarkan, promotion. Itu ada yang Spotify yang dipelesetin jadi beberapa jargon untuk velocity ya. Nah, hal ini biasanya untuk meningkatkan daya ingat kalian terhadap merek. Ini merek yang paling sering kalian dengarkan. Ini yang paling sering kalian dengarkan. Minyak orang Indonesia ini apa? Ini paling tahu, Indomie, ya kan? Kemudian Pupuk Bima Energi, tahu kan? Pasti. Hal seperti inilah yang bertujuan untuk kita meningkatkan daya ingat terhadap merek. Paling enggak, pengen rasa yuk minum Pupuk Bima. Nah, seperti itu dengan ekstrak tambora, kita juga punya jargonnya untuk meningkatkan daya ingat terhadap merek kita. Radio XFM Blora. Biasanya kalau kamu dengar radio atau terakhir, biasanya kalau siaran salam XFM ekstra ngedreng. Kalau kita jargonnya ekstra ngedreng. Atau kalau enggak tagline yang di depan sebelum kalian nanti opening podcast, itu nanti kita kasih salam wajib namanya XFM Mitra Usaha Sahabat Sepanjang Masa. Ini nanti kita akan kasih ya. Tapi nanti tadi kemarin sudah dibagikan beberapa tema yang kalian akan untuk podcast kan. Nah, tugas kalian hari ini nanti adalah membuat iklan dalam bentuk audio. Semuanya sudah bisa pakai CapCut? Oke, next. Selanjutnya, ciri-ciri spot iklan audio. Suara dominan, tidak ada visual. Karena kita bentuknya di radio. Ini tantangannya lebih besar banget. Suara yang mendominasi dan tidak ada visual. Kadang kalau kalian suka dengarkan radio, nggak tahu produknya seperti apa, itu pasti nanti kita akan berikan informasi secara mendetail terkait dengan produknya. Paling sering iklan radio XFM yang kalian dengarkan apa? Jamu tetes HID. Jamu tetes HID bukan yang pertama, tapi HID adalah jamu tetes yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi iklan seperti ini kalau di radio dalam bentuk audio kita mengemasnya kalau enggak secara spesifik nanti pendengar tidak bisa membayangkan. Nah, uniknya radio begini, pemasarannya kita nanti bikin banyak sekali pakai sound effect supaya kelihatan kalau iklannya rumah makan berarti sound effect-nya apa ya? Suara piring kayak gitu, atau mungkin suara mesin es, atau juga nanti suara dapur atau orang lagi makan. Nah, ini nanti bagian suara yang paling banyak mendominasi di iklan audio karena tidak ada visual. Lain lagi kalau visual, seperti iklan yang kalian tayangkan atau yang ditayangkan di TV atau yang kalian lihat di platform digital yang lain secara video. Itu kita cuma tag doang, tambahin sound effect aja, diedit, sudah jadi, tidak perlu dijelaskan produk ini warnanya merah, bentuknya kecil, nggak usah karena secara visual sudah terlihat. Tapi kalau audio nggak ada visualnya, kita harus menjelaskan secara detail, gitu ya. Kemudian ada musik, efek suara atau jingle. Musik tetap ada, efek suara ini contohnya seperti kayak suara orang lewat di jalan, kayak suara motor lewat kue, kayak gitu. Atau mungkin terus kayak suara, kalau kalian misalkan suasananya di sekolah, nanti kayak ada suara kayak pengumuman ting dung ting dung 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 dung, nah kayak gitu. Yang menggambarkan suatu produk ataupun juga lokasi yang kita iklankan itu tadi. Kemudian mengandung kalimat persuasif, artinya mengandung kalimat yang mengajak. Contoh, untuk pagi hari ini ada iklan di sekolah kalian terkait untuk ajakan beli di koperasi sekolah, Kopsis. Kopsis masih ada? Masih ya? Yang sering ke Kopsis? Biasanya kalau Kopsis
Biasanya nanti ada iklan di, siapa tahu dari MPLB bisa memproduksi iklan yang bisa diputarkan di seluruh SMK. Ini bisa nih Pak, kalau misalkan nanti anak-anak bisa memproduksi iklan secara audio, nanti bisa diputar di seluruh sekolah pas jam istirahat, itu malah bagus. Produksi kalian sendiri, kalian putar sendiri pas jam istirahat. Jangan lupa teman-teman, sudah waktunya istirahat kan? Yuk belanja di Kopsis. Mau beli peralatan sekolah, mau beli jilbab, contoh ya, mau beli buku, mau nabung, mau beli jajan, semua ada. Langsung aja ke koperasi sekolah. Koperasinya di mana ya? Di SMK Negeri 2 Blora yang sebelah timur itu loh. Jangan lupa ya teman-teman. Selamat beristirahat. Lindung, 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 lindung. Wes, selesai. Contoh harapan kami seperti itu. Kalian bisa membuat kita seperti itu. Kan suatu kehormatan. Yang bikin ini siapa? Contohnya siapa namanya? Nesya. Ini yang buat Nesya MPLB 2. Anaknya mana yang bikin nanti itu loh. Kenal kamu Mira. Nah, contohnya seperti ini. Siapa kamu? Nanti dipakai seperti itu, ya. Kemudian durasi singkat dan padat pesannya. Durasinya paling maksimal detik berapa? 60 detik alias 1 menit. Kalau 1 menit lebih berapa detik boleh nggak Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Asal tidak sampai 2 menit. Kalau 2 menit orang dengernya bosan. Terus yang terakhir apa? Kita baca bareng-bareng. Fokus pada suatu produk, layanan atau ide. Kalau kalian mau mengiklankan jilbab, yang kalian fokuskan apa? Adem kak, nyaman, mau dipakai nggak leper-leper, kayak gitu kan. Jadi produknya nanti yang mau ditonjolkan apa fokusnya, itu nanti yang kita angkat. Berikutnya, next. Nah, ini contoh dari hasil karya saya. Ini iklan Dekranas Dewan Kerajinan Nasional tingkat Indonesia. Alhamdulillahnya saya tahun 2018 diberikan suatu penghormatan untuk mengisi iklan yang diputarkan di Ladara Indonesia, Tokopedia sama Dekranas Dewan Kerajinan Nasional. Kemarin dapat infonya dari Ibu Haja Amin Ma'ruf ya sebagai Ketua Dekranas. Ini saya mau Dewan Kerajinan Nasional mempersembahkan pameran Rumah Kriya Asri 5 destinasi wisata super prioritas. Setelah sukses dengan perhelatan pameran Rumah Kriya Asri 41 tahun Dekranas yang diselenggarakan pada April hingga Mei 2021 lalu, kini Dewan Kerajinan Nasional kembali menyapa sahabat Dekranas di seluruh Indonesia melalui pameran Rumah Kriya Asri 5 destinasi wisata super prioritas yang diselenggarakan secara daring bekerja sama dengan Tokopedia dan Ladara Indonesia. Kali ini, Dekranas mengangkat 5 destinasi wisata super prioritas Indonesia. Oke, itu contoh real suara saya ya. Jadi itu sudah diangkat sampai ke Dewan Kerajinan Nasional. Suatu kehormatan sendiri saya bisa mengisi suara itu dan luar biasa banget ya. Dan kalian pikir seleksinya terus langsung bisa dipakai gitu? Tidak. Saya masuk di komunitas baik kelompok Jawa Tengah dan diseleksi di Indonesia, dicari yang suaranya hampir kayak cibi-cibi gitu, dan saya dikabarin ternyata suara saya masuk. Reaksi saya deh kayak mau pingsan. Senang banget. Dan ini kalau sudah proyek nasional, saya rekaman cuma 5 menit, tapi horornya beberapa digit ya, luar biasa banget. Harapannya seperti itu, kalian bisa berdikari lewat suara, oke? Itulah dia the power of voice yang kita jual suara. Kadang ada juga yang tanya kayak kemarin saya pas ngisi public speaking di SMK 2, Mbak, saya ini orangnya introvert. Saya nggak suka ketemu sama orang banyak, tapi saya suka public speaking. Saya suka bercerita, saya suka menulis, saya pengen suara saya didengar. Apakah bisa? Bisa jawaban saya. Karena biasanya
Karena voice over yang kalian dengarkan kayak di TV-TV itu, nggak semuanya suka di depan kamera, betul tidak? Dan itu biasanya berawalnya mereka dari radio. Mereka orang-orang yang introvert, yang nggak pengen kelihatan mukanya, tapi suaranya sampai di mana-mana. Ini. Jadi kalau untuk anak-anak introvert, jangan berkecil hati. Suara kalian bisa didengarkan oleh seluruh dunia. Lewat itu tadi, the power of voice. Ya, aku malu mbak, aku nggak pede wajahku ini. Kalau aku gogel kan kayak aku satu mata kotor, ya. Tapi kalau suara kalian bisa mendominasi panggung, suara kalian bisa dipakai sampai ke tingkat yang bagus. Kenapa tidak, gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu, tidak menutup kemungkinan hanya dari public speaking ataupun juga kalian belajar tentang audio ini nantinya pas mungkin yang mau kuliah besok kalian masuk langsung bisa masuk organisasi mahasiswa. Gak usah takut gimana ya kalau ngomong ya ibu kayak gimana, gak usah khawatir. Mau sempro, mau sempira, mau kalian dijadikan sebagai asisten dosen ataupun juga pas kalian skripsi selesai, karena aku sudah belajar public speaking. Harapan kami seperti itu ya. Next baiklah. Oh sorry, untuk beberapa jenis iklan ini ada hard sell, soft sell, sama storytelling. Hard sell ini langsung ngajak membeli. Contoh, diskon besar-besaran hanya hari ini, kapan lagi dapatkan produk ini sekarang juga. Atau yang soft sell ini secara halus tapi membangun citra seperti nikmati kesegaran alami setiap hari bersama dengan teh sosro atau mungkin bersama dengan teh pucuk garum seperti itu ya. Atau storytelling, jadi spot iklan audio itu ada 3. Yang terakhir storytelling, bercerita untuk menarik emosi. Contoh kisah pendek yang berujung pesan iklan. Kalau pas mau lebaran, banyak nggak iklan PT Jarum, Pertamina, ataupun juga iklan yang lain itu yang biasanya dikemas dalam bentuk storytelling kayak cerita pulang kampung, banding meledos, terus kemudian diceritakan nggak bisa pulang, ujung-ujungnya iklan. Nah, itu ada beberapa jenis spot iklan audio ya. Next. Untuk berikutnya langkah membuat spot iklan audio tidak ribet menurut saya. Yang pertama adalah suara narator ataupun talent. Ini adalah langkah dasar dalam membuat spot iklan audio. Iklan audio kalau kita tidak bisa mengeluarkan suara, kira-kira bisa jadi nggak? Nah, modal utama adalah suara. Maka dari tadi dilatih sama Mbak Iva, kalau kalian nanti pas membacakan atau membuat atau voice over pembuatan iklan kalian, pas kalian ayo mengoa, iyo i, u ya u, e o, f l s, grande, nah seperti itu. Untuk pengucapannya, untuk setiap huruf vokal atau juga maksudnya harus kenal. Dan kayak selamat pagi, jadi untuk pagi hari ini kita lagi orang nggak akan dengar. Biasanya pakai lucu-lucuan nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk iklan yang positif dan citranya membangun produk, kalau iklannya seperti itu, ada yang membeli nggak? Kak beli jadi begini kak, udah berapa aja ya kasih berapa yang penting ini. Kira-kira yang dengerin kayak itu lupu ini, karena seperti itu kan. Jadi suara narator ataupun juga talent ini penting. Nanti biasanya pemanasannya nanti akan saya kasih tahu caranya seperti apa ya. Saya yakin dari masing-masing kalian, jadi untuk yang sudah maju, suara masing-masing sudah bagus. Cuma ada yang powerful sama yang kurang power gitu aja. Kayak tadi masih yang cowok powerful. Mungkin kalau untuk suaranya masih agak-agak keren ya, tapi saya yakin nanti kalau sudah di dewan apa tadi? PPOP saya yakin kayaknya udah mulai ngisi cangkuk ya Bes. Suaranya sudah laki seperti itu, tapi untuk awal nggak masalah. Kemudian naskah atau teks iklan, ini adalah
ketika kita membuat naskah atau teks iklan. Setelah kalian nanti menentukan, kan satu kelompok nanti terdiri dari beberapa orang. Nanti kan pasti ada tugasnya masing-masing. Kalian pilih dari teman-teman kalian siapa yang suaranya paling bagus dan yang paling menang. Iklan itu semua suara bagus, tapi yang paling kita cari adalah suara yang mengenang. Kayak kalian nanti mengiklankan podcast kalian, tapi kalian ini cari voice atau talent suara itu yang suaranya tuh enak banget kena di telinga. Nah itu nanti harus diseleksi ya. Terus kemudian pembuatan naskah. Halo. Oke. Untuk kedua pembuatan naskah atau teks iklan. Ini juga penting. Naskah kalian bikin nggak boleh asal-asalan. Kalau bisa sekreatif mungkin, tapi singkat, padat, jelas. Makin simpel, makin padat, makin jelas, makin susah, makin banyak hal yang harus dituangkan dan biayanya biasanya makin banyak. Nah, kemudian berikutnya musik latar atau background. Nah, background ini atau musik latar juga mempengaruhi suatu iklan. Contoh, iklannya iklan skincare, lagunya lagu Ojim. Masuk gak kira-kira? Iklannya iklan kecantikan, kayak katakanlah parfum. Parfum itu kan definisinya elegan. Dikasih iklannya dangdut, rindunya, kira-kira masuk gak? Nah, background atau musik latar ini juga mempengaruhi. Contoh, nanti kalian mau bikin podcast yang fun, yang seru. Podcastnya buat terus-terusan, buat komedi. Kira-kira musik backgroundnya musik sedih nggak? Enggak dong, pasti musiknya yang energetik, yang powerful, yang inspiring kayak gitu kan. Ya, musik latar mempengaruhi. Kemudian kalau sudah dibikin atau ditentukan musik latarnya, berikutnya menambahkan efek suara. Contoh lagi, kalian mau mengiklankan podcast kalian atau suatu produk yang nanti akan kalian angkat, ya. Itu nanti ditambahkan efek suara yang menambahkan kesan, gitu. Misalkan gak usah bingung kak, itu bayarnya murah kok. Kalau misalkan gitu, gak usah bingung kak, kering. Nah, kayak sound efeknya seperti itu. Nanti itu bayarnya murah kok, kering. Nah, gitu. Wow, kayak gimana? Sound efeknya nanti juga mempengaruhi dari pembuatan spot iklan audio. Dan yang terakhir adalah penutup atau slogan iklan. Contoh nanti bikin iklan kalian ya. Jargonnya kalian, yang gongnya yang mau ditekankan itu apa? Itu nanti harus kalian tentukan. Contoh kayak ini tadi Mbak Iva langsung mempraktekkan sama kalian. Coba bikin tagline atau jargonnya MPLD 2, tidak ada 2 ya, seperti itu. Itu nanti harus ada di langkah terakhir supaya apa pendengar ingat. Aku nanti yang mendengarkan kamu akan ingat. Iklan, terus nanti yang terakhir diproduksi oleh iklan baik ini diproduksi oleh MPLD 2, tak ada 2-nya. Soalnya seperti itu ya, bisa jadi, ya kan? Nah kemudian untuk kita jabarkan satu persatu terkait dengan suara narator atau talent. Yang pertama semuanya duduk bersila. Yuk semuanya sikap duduk bersila. Kemudian tegakkan badan, duduk tapi tegak. Kemudian tersenyum. Ini nanti posisi untuk kalian recording atau rekaman. Usahakan menggunakan suara perut. Kenapa pakai suara perut? Supaya tidak capek. Karena kalian ada yang kayak juga yang penasaran ya. Mbak Iva, kalau sekarang dari jam 8 pagi sampai jam 12, Mbak rasanya nggak sakit kan? Ya sakit. Tapi karena menggunakan teknik suara perut tadi, duduknya tegak dengan smile voice, itu nggak ada kerasa. Jam-jam pun nggak akan terasa gitu loh. Jadi duduk yang tegak, kemudian pakai suara perut. Bentuk seperti ini. Judulnya jelas, operasi sekolah cerdas, hemat dan bermanfaat. Durasinya kurang lebih 55 detik. Gaya ceria, persuasif, khas radio sekolah. Gayanya ceria,
persuasif khas radio sekolah, berarti harus happy. Musik pembuka, suara bel istirahat dan murid ramai, berarti ini musiknya semuanya sudah ada, komplit. Contoh dari saya, istirahat udah tiba, waktunya istirahat lagi, tapi mau jalan di luar panas dan antri banget. Terus kemudian berikutnya, makanya ke koperasi sekolah aja, nyaman, bersih dan harganya bersahabat. Terus syaratnya masuk, di koperasi semua ada, mulai dari alat tulis, minuman segar, makanan ringan, sampai perlengkapan sekolah. Dan yang paling keren, setiap kamu belanja di koperasi, kamu ikut bantu kegiatan sekolah dan teman-teman kita loh. Jadi, bukan cuma belanja, tapi juga bermanfaat. Ayo, dukung koperasi sekolah, tempat belajar cerdas, hemat, dan penuh manfaat. Contohnya seperti itu. Kami recording, gak ada 1 menit. Itu paling cuma berapa detik doang, ya. Contohnya teksnya seperti itu. Ini nanti prakteknya mungkin nanti bisa dikasih aja kalau mau contoh itu ya Mbak ya. Nah, oke, next berikutnya durasi. Musik latar, background, efek suara atau sound effect. Ini bisa menggunakan laman background musik gratis di Google. Aku biasanya pakainya free to use, free music for theaters. Ini banyak banget, kalian tinggal unduh aja di Google, download gratis, ya. Atau bisa di YouTube, kalian copy paste, kemudian kalian taruh di YouTube Converter. Jadi untuk download caranya banyak banget ya. Dari YouTube saya yakin kalian pasti sudah bisa download secara audio atau juga video, bisa semua ya. Nah, bisa mengguru lewat YouTube juga atau menggunakan template background atau background musik melalui aplikasi editing gawai, HP atau komputer. Bisa lewat CapCut yang paling mudahnya, WebTap, Full Edit Pro, Audacity, Canva, dan lain-lain. Kalau Canva kalian biasanya yang dapat sudah ada template-nya ya. Tinggal klik aja di template JJ. Uang sembak Canva, 2 video, 2 audio, masuk thread. Kalian tinggal masukin, pilih aja audio, video yang mau dimasukin, udah beres. Sesimpel itu dunia saat ini ya. Itu nanti bisa seperti itu. Next. Bisa dipahami nih. Saya Agak aku dicatat aja. Biar enggak banyak ya. Mau dicatat nggak tadi? kalau apa download dari YouTube sudah bisa semua kan? Bisa. Bisa SS, Beacon, bisa. Capek karena aktivitas atau karena faktor usia? Tenang aja, sekarang sudah ada jamu tetes lagi. Jamu tetes yang iklan lagi 21 ekstrak bahan alami sekali lagi ya. Ini pakai video. Kalau itu meningkatkan imunitas tubuh kamu dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Cara minumnya gimana ya? Gampang banget. Caranya tinggal teteskan 3 tetes jamu tetes HB di setengah gelas air putih, tidak panas, tidak dingin. Dikonsumsinya sebelum makan. Paling bagusnya 1-2 jam sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Kan? Cobain dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena bersama dengan jamu tetes HG, hati gembira, badan sehat, senantiasa. Nah, untuk menutup atau slogan iklan ya, nanti cari copywriting sound effect ataupun juga kata-kata yang mengena dan mudah diingat kayak ini tadi. MPLB atau karena faktor dua tidak ada duanya. Nanti di akhir jalan harus ada seperti itu ya. Biar nanti bisa diingat sama teman-teman kalian ataupun juga ini iklan gaweane kelompok ini loh, khasnya ini gitu. Next. Capek karena aktivitas atau karena faktor? Untuk tugasnya sendiri-sendiri ya? Kalau iklan sendiri-sendiri ya? Nggak kelompok ya? Nah, tips dari saya untuk membuat iklan audio yang menarik, gunakan kalimat yang singkat dan jelas. Gak pakai kalimat pakai bahasa Inggris yang angil, nggak usah. Yang penting orang tuh langsung kenal, langsung tahu dan jelas. Kemudian pilih suara yang sesuai sama karakter iklan. Kalau suara kalian lebih cocoknya di yang sedih-sedih, kemas aja pakai suara yang elegan atau yang misalnya yang suaranya kayak cute gitu ya. Pakainya biasanya itu yang happy, yang energetik ya.
Gunakan musik yang mendukung suasana, kayak itu tadi. Jangan kalian iklankan kartu, backsoundnya gangguin koplo, gak masuk ya. Kemudian gak usah terlalu banyak efek too much. Ini malah akan membuat iklan kalian jelek. Semisalkan belum apa-apa, yuk kita ke sekolah, sering bungkus, itu kan berlebihan ya. Kemudian pastikan volume dan tempo seimbang. Suara backsoundnya besar, suara kalian kecil, kedengeran nggak? Nggak. Nah maka dari itu harus dipastikan volume dan temponya seimbang. Contoh, misalkan kalian nanti pakai backsoundnya apa? Suara kalian cepat teriak, backsoundnya sedih, dan lagunya nggak sesuai tempo, jelek, nggak masuk ya. Dan akhiri dengan slogan yang mudah diingat. Next. Berikutnya, terima kasih. Suara kecil bisa memberi pengaruh besar. Maka gunakan kreativitasmu untuk menyampaikan pesan positif lewat audio. Dengar, rasakan, dan sebarkan inspirasi. Terima kasih. Berikutnya, tugas. Aku salah info, jadinya tugas untuk kalian hari ini tidak podcast. Orang powerful. A, I, U, E, O. Administrasi. Nah, bagus kan? Coba kalau kalian bungkuk, long. Administrasi. Nah, habis ini pada tidur. Nah, kalau seperti yang mempengaruhi. Kadang ada yang sambil gini nyadar. Administrasi perkantoran. Yang bener, tetap beda deh. Kalian recording dengan posisi duduk tegap atau dengan tegap, kemudian menggunakan smile face, ini akan beda hasilnya. Contoh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat datang di Rediksi Kantora. Tapi kalau posisinya tegap, betul-betul suara perut yang dikeluarkan dengan smile voice pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Nah, otomatis kalian bacakan gini, paling enggak nyengir, jadi terdengarnya itu lebih mengenal gitu loh. Sudah sarapan? Sudah. Aku kasihan kalau yang belum. Oke, berikutnya latih artikulasi yang jelas vokal dan non vokal itu tadi. Biasanya ada beberapa anak yang kesusahan spelling terkait dengan huruf R. Ada yang cadel, susah bilang R, ada? Ya. Kalau ada, biasanya dia akan bagus kalau baca pakai teks atau narasi Inggris. Ya, karena nggak bisa bilang R. Orang Inggris sekarang British, R, RFP. Nah, artikulasi nanti yang harus jelas. Contoh, coba itu deh, yang di depan juga. Kalau menggunakan artikulasi yang jelas untuk vokalnya, tidak usah terburu-buru. Yang kita mau dari pembuatan iklan adalah apa yang kalian jelaskan itu terdengar dengan pendengar itu jelas. Dari tema acara kegiatan positif sekolah yang membentuk diri di SMK Negeri 2 Blora. Pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan materi yang akan dibahas adalah jenis-jenis kegiatan positif di SMK Negeri 2 Blora. SMK Negeri 2 Blora. Contoh. SMK Negeri 2 Blora. Itu maksudnya SMK Negeri 2 Blora. Jadi pengalaman yang dari siswa yang agak seperti itu. Jadi setiap kata yang diucapkan jelas dan cekal. Oke? Berikutnya, melatih intonasi yang tepat. Ini penting banget untuk suara iklan agar menarik. Contoh. 1. Yang tidak pakai intonasi, kalian cuma pakai artikulasi yang jelas aja. Yuk teman-teman, kita belajar di koperasi sekolah. Yuk, menarik nggak? Nah, tapi kalau pakai intonasi, yuk teman-teman, kita belajar di koperasi sekolah. Yuk, ayo, pasti gitu kan? Nah
Nah, dengan tujuan seperti ini, intonasi harus kita latih. Tadi ada beberapa yang pakai intonasi staccato buat MC untuk acara Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. ada yang seperti itu tadi perkenalannya. Bagus. Cuma kalau perkenalan seperti biasa, biasa aja. Biasa, kenal, jelas gitu ya. Tahu-tahu jadi dewan PPOB aja. Nah, gitu, kan jelas gitu kan. Berikutnya latih nafas. Teknik curi nafas dalam suara atau talent dari iklan. Jadi gini misalkan, yuk teman-teman kita belanja ke koperasi sekolah biar nanti kita jadi nggak ngos-ngosan. Kalian suka di sini dah kalau dengerin iklan, nafasnya tuh kayak, terima kasih berikutnya. Dan nanti kita akan muncul ngapo, kayak terburu-buru. Ini ngapo, kok bikin iklan kok kayak gitu kan suaranya kurang enak gitu loh. Tapi kalau kalian nanti bisa pas untuk teknik curi nafasnya, melatih pernapasan, gunakan suara perut, melatih artikulasi yang jelas vokal dan vokal, itu nanti pasti kalian akan bisa. Curi nafas itu penting. Tapi bukan berarti kalian nanti rekaman iklan kayak misalkan panjang. Gunakan suara perut, duduk tegak, nafas, tarik artikulasi yang jelas vokal dan vokal, artikulasi yang berat. Tidak nafas, tidak Al-Quran, jangan. Ini bukan membaca Al-Quran atau mengaji, tapi ini untuk suara iklan agar menarik. Ya, kemudian latih durasi saat rekaman. Penting sekali dalam pembuatan iklan audio karena durasi maksimal tadi berapa menit? 1 menit atau 60 detik. Maka saat durasi rekaman gak boleh lambat, harus tepat, ringkas, padat dan jelas. Kemudian yang terakhir, imajinasikan seolah kita mendalami iklan tersebut. Contoh, yuk kita ke koperasi sekolah yuk. Tapi kamu akan membayangkannya dari saat kamu cuma baca aja. Yuk kita sama-sama ke koperasi sekolah yuk. Kayak gitu doang. Itu gak ada nyawanya. Tapi kalau kalian sambil mengimajinasikan, pada suatu hari ada anak-anak yang lucu. Nah, seperti itu orang pasti akan tertarik kan. Contohnya kan dari talent atau juga pengaruh untuk iklan ya seperti itu. Next. Ada. Untuk langkah membuat spot audio. Oh, next Kak. Setelah suara nata atau talent berikutnya, naskah atau teks iklan. Aku kemarin nggak sampai kasih contoh ke kalian, jadi saya kasih contohnya seperti ini. Naskah atau teks iklan biasanya saya buatnya dalam bentuk seperti ini. Judulnya jelas, operasi sekolah cerdas, hemat dan bermanfaat. Durasinya kurang lebih 55 detik. Gaya ceria, persuasif, khas radio sekolah. Gayanya ceria, persuasif, khas radio sekolah. Berarti harus happy. Musik pembuka, suara beristirahat dan murid ramai. Berarti ini musiknya semuanya sudah ada, komplit. Contoh dari saya. Istirahat udah tiba, oke istirahat lagi. Tapi mau jajan di luar panas dan antri banget. Terus kemudian berikutnya, makanya ke koperasi sekolah aja, nyaman, bersih dan artinya bersahabat. Terus syaratnya masuk. Di koperasi semua ada, mulai dari alat tulis, minuman segar, makanan ringan, sampai perlengkapan sekolah. Dan yang paling keren, setiap kamu belanja di koperasi, kamu ikut bantu kegiatan sekolah dan teman-teman kita loh. Jadi, bukan cuma belanja, tapi juga bermanfaat. Ayo, dukung koperasi sekolah. Tempat belanja cerdas, hemat, dan penuh manfaat. Contohnya seperti itu. Sampai recording, gak ada 1 menit. Itu paling cuma berapa detik doang, ya. Contohnya teksnya seperti itu. Jadi nanti prakteknya mungkin nanti bisa dikasih hadiah kalau mau contoh itu ya Mbak ya. Nah, oke, next berikutnya durasi. Musik latar, background, efek suara atau sound effect. Ini bisa menggunakan laman background musik gratis di Google. Aku biasanya pakainya free to use, free music for creators. Ini banyak banget, kalian tinggal unduh aja di Google, download gratis.
ya, atau bisa di YouTube kalian copy paste, kemudian kalian taruh di YouTube Converter. Jadi untuk download caranya banyak banget ya. Dari YouTube saya yakin kalian pasti sudah bisa download secara audio atau juga video. Bisa semua ya. Nah, bisa membunuh lewat YouTube juga atau menggunakan template background atau background musik melalui aplikasi editing gawai HP atau komputer. Bisa lewat CapCut yang paling mudahnya, Webpack, Full Edit Pro, Audacity, Canva, dan lain-lain. Kalau Canva kalian biasanya yang terdekat sudah ada template-nya ya. Tinggal ketik aja di template JJ. Uang sembak Canva, 2 video, 2 audio, masuk thread. Kalian tinggal masukin, pilih aja audio, video yang mau dimasukin, udah beres. Sesimpel itu dunia saat ini ya. Itu nanti bisa seperti itu. Next. Bisa dipahami nih. Saya Agak dicatat aja, nanti tidak banyak ya. Perlu dicatat nggak tadi? di kalau apa download dari YouTube sudah bisa semua kan? Bisa. Besok SS besok bisa. Capek karena aktivitas atau karena faktor usia? Tenang aja, sekarang sudah ada jamu tetes lagi. Jamu tetes yang iklan lagi 21 ekstra bahan alami sekali lagi ya. Ini pakai video untuk meningkatkan imunitas tubuh kamu dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Cara minumnya gimana ya? Gampang banget. Caranya tinggal teteskan 3 tetes jamu tetes HG di setengah gelas air putih, tidak panas, tidak dingin. Dikonsumsinya sebelum makan, paling bagusnya 1-2 jam sebelum makan, atau dalam keadaan perut kosong. Cobain dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena bersama dengan jamu tetes HG, hati gembira, badan sehat senantiasa. Nah, untuk penutup atau slogan iklan kan, nanti cari copywriting sound effect ataupun juga kata-kata yang mengena dan mudah diingat kayak ini tadi. MPLB atau karena faktor 2 tidak ada duanya. Nanti di akhir jalan harus ada seperti itu ya. Biar nanti bisa diingat sama teman-teman kalian ataupun juga oh ini iklan gaweane kelompok ini loh khasnya ini gitu. Next. Capek karena aktivitas atau karena faktor Tugasnya kelompok atau mandiri? Untuk tugasnya Sendiri-sendiri ya. sendiri-sendiri ya. Kalau iklan sendiri-sendiri kan? Kalau iklan sendiri-sendiri ya, nggak kelompok ya. Nah, tips dari saya untuk membuat iklan audio yang menarik, gunakan kalimat yang singkat dan jelas. Gak usah pakai kalimat pakai bahasa Inggris yang angin, terus gak usah. Yang penting orang tuh langsung kenal, langsung tahu dan jelas. Kemudian pilih suara yang sesuai sama karakter iklan. Kalau suara kalian lebih cocoknya dia sedih-sedih, kemas aja pakai suara yang elegan atau yang misalnya yang suaranya kayak cute gitu ya. Pakainya biasanya itu yang happy, yang energetik ya. Gunakan musik yang mendukung suasana, kayak itu tadi. Jangan kalian iklankan kartu, backsoundnya dangdut koplo, nggak masuk ya. Kemudian nggak usah terlalu banyak efek. Kalau banyak efek too much, ini malah akan membuat iklan kalian jelek. Semisalkan belum apa-apa, yuk kita ke sekolah kering, bus, gitu kan berlebihan ya. Kemudian pastikan volume dan tempo seimbang. Suara backsoundnya besar, suara kalian kecil, kedengeran nggak? Nggak, nah maka dari itu harus dipastikan volume dan temponya seimbang. Contoh, misalkan kalian nanti pakai backsoundnya apa? Suara kalian cepat, ceria, backsoundnya sedih, dan lagunya nggak sesuai tempo, jelek, ya. Dan akhiri dengan slogan yang mudah diingat. Next. Berikutnya, terima kasih. Suara kecil bisa memberi pengaruh besar. Maka gunakan kreativitasmu untuk menyampaikan pesan positif lewat audio. Dengar, rasakan, dan sebarkan inspirasi. Terima kasih. Berikutnya, tugas. Aku salah info, jadinya tugas untuk kalian hari ini tidak podcast. Kalau kalian podcast hari ini bikin, tidak akan cukup waktunya. Ya, karena kita nanti akan switch dan sama kelas yang lain. Jadi tugas kalian di sini hari ini adalah buat proyek kelas terkait dengan spot iklan audio yang sederhana. Ini sekarang jam berapa? Jam 9, 1 jam. Oh,
Jam 9, 1 jam cukup, setengah jam cukup lah. Tadi bikin jagonya cepet banget. Saya yakin pasti bisa. Pilih produk atau topik sosial, buat naskah dan rekam spot berdurasi 30 sampai Dari hampir ya, karena waktunya udah jam 10, otomatis itu tetap belum jadi. Jadi hadiah saya simpan, tidak dari ibu. Sekarang ibunya makin kelihatan karena sudah terlihat di live itu sendiri, ya. Udah ya, jadi nanti bisa disetil ruang ini apa ya? Nanti di atas. Nanti kalau kamu dari bawah ini bergerak apa lah? Nah itu nyempil ruang siaran pada saya kedua, ya. Kalau tadi, kalau di sini bannernya sudah terlihat pelatihan podcast menumbuhkan percaya diri dan karakter berintegritas, ya. Jadi nanti tugasnya pasti ada podcast dan yang kedua apa? Membuat spot iklan, gitu ya, ada 2 poin. Nah kalau yang tadi, yang kelas MPLB 2, PTN waktunya, saya yakin MPLB 1 lebih hebat, nanti waktunya pasti cukup. Ya, karena tadi sudah saya siapkan masing-masing kelas yang tercepat buat seperti itu ada 2-3 gift, ternyata tidak ada yang selesai. Saya harap ini nanti 3 gift yang sudah saya siapkan untuk kelasnya PLB 1 saya serahkan, tidak tak kembali lagi. Siap? Siap! Efisienkan waktu yang ada ya. Pertama izinkan perkenalan saya namanya Mbak Ipa atau nama asli saya pesembahan dari bapak ibu saya Siti Nur Aifa nama saya. Tapi waktu siaran sambil disingkat aja Ipa, gitu ya. Silahkan dipanggil Kak Ipa, Mbak Ipa, monggo. Ini mau coba PHP ibu ya, nom ya. Silahkan dipanggil Mbak Ipa atau Kak Ipa. Kalau live ya, tim saya banyak di Indonesia Samudra ada 8 siarannya 5 host, 1 teknisi, 1 IT, 1 OB dan 1 penjaga malam. Jadi 9 punya. Ya, mungkin terlihat di sini kok cuma beberapa karena tugasnya memang masing-masing. Di zaman saya ini podcast manfaat podcast untuk anak-anak usia sekolah ya, melatih kemampuan berbicara itu pasti, ya, melatih komunikasi itu pasti. Jadi seorang podcast itu komunikasinya 2 arah, tidak 1 arah. Kalau misalnya kamu sebagai host, kamu tanya ke narasumber jawab, kamu sudah bisa menimpali. Itu namanya komunikasi 2 arah. Kalau komunikasi 1 arah seperti kamu hubungan model dia. Terus mengembangkan kreativitas itu pasti karena kita harus mau berpikir dari aku menimpali apa lagi ya. Jadi ini harus terus berjalan otaknya ya. Meningkatkan kerjasama tim itu ya.
mode telepon ya. Selamat pagi, ya selamat pagi Kak. Dari siapa di mana nih? Kita naikkan. Oke, pagi hari ini suaranya kurang jelas Kak. Terima kasih. Beda lagi kalau misalkan kita talk show sama DPR RI kayak kemarin yang per bulan rutin, itu nanti ada yang ngoperasiin sendiri. Jadi untuk kita yang sebagai moderator akan fokus cuma menyampaikan apa yang ditanya. Jadinya yang ngoperasiin nggak di sini misalnya di atas yang layar atas dan langsung ke bawah layar sebelah. Jadi tim IT benar-benar penting banget. Apalagi di model siaran radio kayak zaman sekarang seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan kalian kapan-kapan Mbak aku pengen bantu di siaran dong Mbak. Ini yang juga kamu dengarkan di radio. Oke. Kadang kita kan juga yang kamu dengarkan gak cuma iklan toh Dek. Ada berita juga kan. Nah untuk berita kita juga ada seperti karena radio kita kan jaringan di Jawa Tengah. Berawalnya tuh dia ambilnya mesti dari radio itu pasti. Ada yang ditanyakan? Any question? No, I think it is enough. Lihat lalu lintas gitu jalanan, jadi seru aja gitu. Kalau misalkan mendungnya kelihatan mendung, kalau misalkan kalian siaran suka kata-kata atau apa hari ini menyesuaikan sama cuaca yang ada. Kenapa dibikin seperti ini kaca? Masuk supaya lebih deep lagi. Itu masih belum kita lakukan, mungkin tahun depan ini yang bulan Februari ini. Dan inilah siaran kita di meja sepanjang 1,2 meter ini. Bisa didengarkan, ini headphone juga untuk mendengarkan siaran kita. Yang kamu dengarkan saat ini yang kamu dengarkan di radio saat ini juga. Dan di live TikToknya Instagram juga sama seperti ini. Ya. Ini monitor atas dan monitor bawah. Ini biasa kalau monitor bawah kita pakai buat untuk download berita, untuk download. Thank you. Oke, selamat pagi deh, selamat datang di studio Radio X7. Siaran normal buat analog yang bisa langsung ke pemancar, nanti yang didengerin di rumah-rumah kayak diputer-puter itu. Terus yang perangkat keduanya yang ini 2 PC, yang ini buat siaran TikToknya kita. Jadi audionya full dari sini, audio dari sini, video dari sini. Operasional audio, satu buat operasional live streaming. Jadi kita kalau modelnya audio dari komputer satu ini katakanlah maksudin ke pemancar. Pemancar itu buat menyebarkan audionya ke radio analog. Yang satunya audionya yang satunya kita kan outputnya ada 2 nih, satu ke pemancar. Akhirnya kayak gitu. Bawah langsung bisa. Boleh nggak batas maksimalnya berapa ya? Gitu. Efektif. Mungkin enak lagi, makanya kita yang cewek nyanyi-nyanyi kayak gini, kalau bisa 6 monitor 1 kursor mas, dari ini jadi 1. Ngoperasiin sendiri mixernya, nek nomor telepon kuis ya ditampo, kemudian juga live TikToknya lihat ke kamera sini, sedangkan kalian bacanya harus di sini, tapi mata harus melihat sini, ngoperasiinnya harus di
bisa semua, dan itu kita harus hafal jamnya, jam segini, misalkan jam 12 ke jam 1 acaranya apa, lagunya apa, pakai bahasa operasinya dia sendiri, ada operatornya sendiri, dan kita kalau punya tinggal ngomong aja. Tapi karena kita radionya swasta dan apa adanya, kalau bisa multi tahunan kita multiin gitu ya, semua. Setelah itu nanti kayaknya masuk angin deh. Oh iya, untung buat tolak angin, herbal alaminya bantu redakan masuk angin dalam tubuh, badan hangat, kepala ringan siap aktivitas lagi. Orang pintar minum talak angin. Oh iya, untung buat talak angin, herbal alaminya bantu redakan masuk angin dalam tubuh, badan hangat, kepala ringan siap aktivitas lagi. Orang pintar minum talak angin. Butuhnya kriuk-kriuk, tapi juga kaya rasa. Jangan bingung, Lover Beauty hadir dengan brand yang melimpah. Lovernya berlapis premium
Wafer Titi, ekstra besar, ekstra cream, ekstra bikin happy. Dapatkan segera di warung dan minimarket terdekat. Nikmati harimu dengan wafer Titi. Susu